Lur, kita ke Kabupaten Wonosobo. Aku mau ngangon bebek dulu yo. Sekarang kita lagi angon bebek. Nah, tempat favorit untuk angon bebek ini adalah sawah yang sudah dipanen. Jadi, di sini banyak sisa-sisa padi yang sudah dipanen dan hewan-hewan yang biasanya jadi makanan favorit bebek-bebek ini. Ayo Mbak, dan temani Mbak. Bebek adalah salah satu burung akuatik yang berukuran sedang. Sebagian besar masyarakat biasanya memelihara bebek dengan cara diangon. Dibiarkan bebas di alam sambil digiring untuk mencari makan. Bebek memakan makanan yang bervariasi, mulai dari padi, rumput, tanaman air, ikan, cacing, sampai moluska yang berukuran kecil. Wah, lagi asik ngangon bebek, kok ada yang lebih asyik kayaknya. Bapak Sontoloyo, angon bebek ilang loro, sing kuning kuning rapatio, sing ireng swasti. Itu Mas Didi lagi main gundengan, ikutan ah. Mas, Mas, aku tak rungokke kok apik temen nih suarane. iya Mas. Wah, aku melu ya Mas. Ya Mas, Diajari tapi. Ya. Ya, oke. Langsung wae iki. langsung Mas. Nah, ini adalah gundengan, alat musik khas dari Kabupaten Wonosobo. Tadinya, jadi dulu adalah ini digunakan untuk berteduh dari panas matahari dan juga hujan. Tapi sekarang ini bisa digunakan untuk alat musik juga. Yo Mas. Wah. Awal mulanya bundengan adalah alat sederhana yang berguna sebagai tempat berteduh. Tapi sambil menunggu mengangon bebek, bundengan ini disulap menjadi alat musik yang bisa dimainkan. Di dalam koangan bundengan ini ada senar yang dipasang. Uniknya, senar-senar ini akan menimbulkan bunyi seperti gamelan. Di sisi kiri ada beberapa bilah bambu yang kalau dibunyikan menyerupai gendang. Nah, selain fungsinya sebagai tempat berteduh, tudung koangan ini juga berfungsi sebagai resonansi yang membuat bunyinya lebih terdengar nyaring. Mbak, kok ada bebek yang lepas? Terpisah dari rombongannya kayaknya. Yuk, kita tangkap yuk. Biarpun tidak bisa terbang jauh, tapi unggas yang satu ini bisa bergerak lincah loh. Susah nangkepnya. Akhirnya ketangkep juga. Yuk, kita masak aja bebeknya. Ntar aku minta izin wis ke bapaknya. Masih di Kabupaten Wonosobo, aku mau bikin makanan yang enak banget. Ini kita akan masak urap, tapi bukan sembarang urap. Kita bakal campurkan sama bebek. Jadi bakal jadi menu yang spesial. Yo Mbak yo. Wah, ini mau ini bebek seangel pol didoyak iki Mbak. Wah, sembelih wae Mbak. Bakal enak wae nih. Urap Jepas udah pernah makan, bebek apalagi? Salah satu makanan kesukaanku itu. Tapi kalau urap dimasak dengan bebek, gimana ya kira-kira? Ntar mikirnya, aku mau bantu bikin urapnya dulu. Pada dasarnya, urap adalah salah satu makanan tradisional Jawa yang terbuat dari berbagai jenis sayuran. Kemudian dihidangkan dengan bumbu kelapa. Jenis sayurannya sih bebas ya lur. Berbeda-beda di setiap daerah, tergantung sayuran apa yang mudah didapatkan di daerah itu. Yang penting, semua sayurannya harus direbus dulu sampai matang. Nah, Mbak Fistra dan Ibu lagi siapin dulu bahan lainnya. Seperti potongan ketimun segar yang digunakan sebagai campuran urap. Dan bumbu kuning yang digunakan sebagai bumbu bebeknya. Bumbu kuning ini terdiri dari kunyit, jahe, ketumbar, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan sereh yang dihaluskan.
campuran kombinasi bumbu yang bisa menghilangkan aroma amis bebek kui. Sip, langsung olesin aja yo ke seluruh bagian bebek, termasuk bagian dalamnya. Sekarang kita siapkan bumbu urapnya. Ada banyak jenis bumbu urap. Kalau di sini menggunakan bumbu sambal sederhana yang dicampur dengan parutan kelapa. Jadi lebih segar yo. Sip, sayurannya udah matang semua nih mbak. Aku bawa ke sana yo. Berbagai jenis sayuran yang sudah direbus langsung dicampur dengan bumbu urapnya. Nah, kalau urap original di sini udah bisa dimakan loh. Yuk, coba bu. Mantap tenan. Ini urapnya aja udah enak. Apalagi kalau misalnya dicampur sama bebek. Wah, mantap yo. Yo, Mbak. Wah, mantap. Ya ampun dimakami mawon niki. Banding campur niki. Wah. Yuk. Ayo. Yuk. Ini. Daripada makin penasaran, langsung wae yuk kita masukkan urap yang tadi sudah jadi ke dalam bebeknya. Kemudian ikat sampai rapat dan bakar sampai matang. Ini dia alasan kenapa kita pakai jenis bumbu urap yang mentah dan segar. Karena masih akan dibakar dalam bebek seperti ini. Jadi nanti rasanya lebih pas setelah matang. Bakar bebek ini harus sabar yo, karena butuh waktu lama sampai bebek ini benar-benar matang. Tapi makanan yang diolah penuh dengan kesabaran biasanya hasilnya memuaskan kok. Sekarang aku geser sedikit ke kampung adat Gunung Wuluh, Temanggung. Aku mau cari hidangan pendamping untuk olahan bebek bakar urap. Ini Mbak, diparuskan ya Mbak. Sekarang kita lagi masak nasi gono. Nah, nasi gono ini adalah nasi yang dicampur sama sayur dan lauknya sekalian. Ya Bu, ini pun matang dereng Bu. Dereng, nasi suwi. Mbak, ya Mbak. Nah, untuk nasinya, kita harus ngaruh nasi setengah matang dulu. Bisa dengan cara dididang, dimasak dengan air, atau dikukus. Yang penting sampai setengah matang aja yo, baru bisa dicampur dengan bahan lainnya. Sambil menunggu si ibu ngaruh nasi, aku dan Mbak Putri mau nyiapin bahan lainnya. Aku motong-motong sayurannya dulu yo, biar Mbak Putri aja yang marut kelapanya. Oh iya, tidak ada pakem khusus. Sayuran apa saja yang digunakan untuk membuat sego gono, apa saja yang ada di daerah itu, yaitu yang dipakai. Selain sayuran, ada juga irisan tempe, wortel, tomat, dan ikan teri. Kalau bumbu yang digunakan cukup sederhana kok, hanya bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam. Mbak Putri, itu sekarang dibawa ke nganu, tempe ini kalau gerai. Nah, ini. Sip, semua sudah siap Ki. Yuk Mbak Putri, kita masak. Pertama, tumis dulu bumbu halusnya. Kemudian, masukkan ikan teri, biar jadi matang lebih dahulu ikan terinya. Jadi, rasanya lebih gurih yo. Masukkan juga parutan kelapa dan irisan tempenya. Kalau sayurannya, masak paling akhir yo. Soalnya kan lebih cepat matang dibanding dengan bahan lainnya. Banyak cara untuk memasak nasi gono ini. Nah, kalau di Gunung Wuluh, semua bahannya harus didongseng terlebih dahulu, baru dicampur sama nasi. Ya Mbak, ini balik langsung campur lagi Mbak. Ojo lali diaduk-aduk yo. Selain biar nggak gosong, juga biar semua bahan tercampur rata. Kalau sudah mateng, kita campur dengan nasi yang sudah diaron tadi setengah mateng yo. Dipiring Ibu. Yo Mbak. Enak Mbak. Ada apa Mbak? Apa? Oh, iso. Padahal belum benar-benar mateng loh. Rasanya udah enak begini. Kebayang sih gimana enaknya kalau sego gononya sudah jadi nanti. Tahap terakhir adalah mengukus semua bahan sego gononya sampai matang. Saat dikukus seperti ini, semua rasa dan aroma akan menyatu. Aroma gurih teri dan parutan kelapa, rasa segar dari berbagai sayurannya akan menyatu dengan nasi putihnya. Tapi sabar,
Bebek bakar urap dan sego gononya belum bisa kita makan. Keduanya akan kita nikmati di acara yang spesial.